Oke, waalaikumsalam. Terus? Oke, waalaikumsalam.
Madang, madang, madang. Melawan Om. Nur, rojak wiritan ya Pak Nur. Pak Nur wiritan aja Pak Nur. Ayo madang, madang. Omnya bisa jatuh. Tim Surabaya solid. Madang, madang, madang. Mbak Manyun, Mbak Manyun. Mbak Manyun super ini. Madang, madang. Kok bias gimana ini? Kalau lihat kan handuknya. Baru kawah. Ngasah, ngasah, ngasah. Pakai pisau jagal kikir, inox steel, perdel manjap mata, baja wilis, stainless steel, baja wilis, baja modern, K340, perdel manjap mata, inox steel. Ya, coba di tisu. Angin. Nah, kalau memang benar-benar tajam, dia mampu meskipun angin kencang, tetap tersayat dengan halus. Oke. Itu hanya kurang pas saja. Sekarang ditumpulkan lalu ditajamkan. Tajamkan dengan sarpening. Anggap saja honingnya tidak ada, jadi pakai sarpening. Anggap saja tidak memiliki honing, pakai sarpening. Digesekkan sudut antara 10 hingga 15 derajat kiri kanan hingga terasa halus, tidak ada sendatan. Diberi sedikit tekanan. Tadi Pak Nur sudah mencoba inox steel, dari mulai tajam ditumpulkan hingga tajam kembali dengan sharpening steel, sudah berhasil. Dengan sharpening ya sudah berhasil. Terus selanjutnya ganti bilah menggunakan baja all fill atau kikir, baja kikir, agar kemampuan teruji. Berarti di stropping. Nah, stropping, coba di stropping. Sudutnya saat narik ke atas juga diberi tekanan, turun pelan. Coba di kertas dulu, dia sudah menyayat belum? Nah, sudah halus dari pangkal hingga ujung, tidak ada sendatan. Oke,
dikit lagi, berarti tinggal digesek lagi dengan sharpening. Insya Allah berhasil. Sharpening lagi Pak Nur. Nah, itu sudah mulai bisa dia sharpening. Nah, oke. Sharpening karatan. Ini pisau jagal yang tadi malam dipakai menyembelih di RPH Kedurus. Berapa ekor Pak Nur? Tidak dihitung, saking banyaknya. Tadi malam cuman pakai pisau jagal baja kikir menyembelih sapi di RPH Kedurus. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum. Coba di sudut sedikit ngeflat sudutnya, coba. Masih belum. Nah, itu tadi ada masih nyendat di pangkal. Nanti biar ketemu sendiri sudut kemiringan yang diinginkan pilah tersebut. Jadi memang berbeda ketika pilah satu dengan pilah yang lainnya saat dipertajam menggunakan alat seadanya seperti sharpening steel, sharpening stick ya, stick sharpening bekas pengintal benang. Berbeda dari satu pilah ke pilah yang lainnya, itu terkadang tidak bisa disamakan baik sudut maupun tekanan. Nah, di sisi lain Pak Nur ini baru bisa slice tisu, apalagi ada angin. Ini tantangan tersendiri ini. Sudah nge-slice tisu susah, ada angin, nah tambah susah. Nah, itu sudah kelihatan sangat tajam ya, sudah kelihatan bisa terbelah meskipun belum halus. Oke. Nah, coba di kertas Pak Nur. Di kertas kalau sudah halus tinggal di setroping. Di pangkal masih terdengar kasar. Oke. Sampai ujung digesek pelan. Nah, di pangkal itu masih belum. Nah, ya di pangkal masih kurang. Gesekkan seret. Jadi tadi malam ini pisau dipakai menyembelih sapi beberapa ekor hingga tidak terhitung oleh Pak Nur. Dan tadi sempat saya cek, nah, ternyata tidak mampu di tisu. Nah, itu kan berarti sudah berkurang ketajamannya. Maklum karena menggunakan baja kikir, tapi rapi, presisi dan ketajamannya sampai slice tisu saat sebelum dipakai. Jadi ini kita berikan edukasi mengasah dengan media seadanya seperti sharpening, karena yang honing ini kita tidak pakai, sengaja tidak pakai, yang ada kita pakai sharpening. Oke, coba Pak Nur. Nah, alhamdulillah sudah halus, tinggal lebih diperhalus lagi itu bisa. Ini medianya cuman pakai sharpening dan stropping. Sharpening pun sharpening karatan.